Shalom. Kurang bersemangat. Shalom. Yang penuh sukacita angkat tangannya di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita percaya kita di tempat ini bukan suatu kebetulan atau bukan suatu rutinitas saja kita ada di tempat ini. Tetapi kita mempunyai kerinduan di dalam Tuhan untuk mencari wajah Tuhan, untuk mencari perkenanan Tuhan, untuk masuk di dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bawa ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Sebab Dia layak kita sembah, sebab Dia layak kita tinggikan. Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan pada saat ini. Kami naikkan pujian kami dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kami ingin memuji nama-Mu Yesus. Amin. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hati kami Tuhan. Pulihkan hati Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi kita naikkan pujian Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus Tuhan, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Dengan segenap hatimu naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Dengan iman engkau naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati setiap hidup kami, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji
kasih Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, Memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus ku menyembah. Segala
selama-lamanya Yesus dalam kehidupan kita. Takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya sekali Yesus. Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi kau katakan di hadapan Tuhan, Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya karena kasih-Mu, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi kau katakan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus sungguh baik, amin. Teramat baik dalam kehidupan kita. Sekali lagi kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Dengan iman kita naikkan pujian ini. Haleluya. Di hadapan keberkahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Tuhan Yesus teramat baik dalam kehidupan kita. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Kami teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh Engkau baik. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Yesus. Teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Ku beri ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Baik, lebih keras lagi kau katakan engkau baik Tuhan Yesus. Teramat baik, engkau baik. Engkau teramat baik.
kita mau terus mengatakan Tuhan Yesus baik, amin. Tidak ada kasih Tuhan selain Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus yang sungguh baik, amin. Kita bergoyang untuk Tuhan, memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, karena kasih setia Tuhan sungguh luar biasa. Haleluya. Ada kesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru namamu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru namamu bagiku. Berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari sama-sama kita katakan Tuhan Yesus baik. Oh, oh. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Lama baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru namamu bagiku. Haleluya. Berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh, oh. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Selamat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik buat kita semua, amin. Haleluya. Baik untuk saya, baik Bapak Ibu. Haleluya. Dengan iman kita katakan di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus baik bagimu. Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Yesus baik bagimu. Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ya sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Oh, oh. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Bapak Ibu kami persilakan duduk kembali. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dalam setiap cobaan yang kami alami, tantangan yang kami alami Tuhan, tidak akan melebihi daripada kekuatan kami. Karena kami percaya Engkau satu-satunya penyelamat dalam kehidupan kami Tuhan. Iman kami tetap di dalam Engkau. Yes. Jiwaku bertanya
rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman kami Yesus di dalam-Mu Tuhan. Kami tetap berpegang penuh akan setiap iman kami Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesat di dada. Iman kami Tuhan, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari jemaat Tuhan naikkan pujian ini. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya di dalam Tuhan. Percaya Kau yang punya kuasa. Tuhan yang memberikan kekuasaan buat setiap hidup. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa
Ajar kami untuk beriman sepenuhnya kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk bergantung sepenuhnya kepadamu. Kaulah pengharapan kami satu-satunya. Kaulah sumber pertolongan kami, sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Kami datang ke tempat ini karena kami rindu berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Kami haus akan Engkau, kami rindu akan Engkau. Karena di luar Kristus hidup kami tidak bisa berbuat apa-apa. Mari Bapa berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu. Hati kami terbuka untuk Engkau Roh Kudus. Urapi hamba-Mu yang Kau sudah utus datang ke tempat ini. Pakai bibir lidah, hikmat wahyuan turun atas hamba-Mu. Biar sungguh apapun yang dibicarakan, bukan hanya jadi pendengar saja, tapi kami rindu jadi pelaku firman-Mu. Mampukan kami, biar kebenaran firman-Mu membangkitkan iman kami, memerdekakan kami, mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Cek satu ya. Kasih salam kanan kiri, katakan saya senang lihat kamu hari ini, bilang. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Ibu Ivon. Ibu Ivon adalah seorang penginjil dan kita akan mendengar kesaksian juga dari Dr. Eko ya. Beliau dengan Ibu Ivon suami istri, Pak Eko dokter ya, Pak Eko ya. Ada acara di Makassar. Saya percaya hari ini firman Tuhan akan menegur kita ya, membangkitkan iman kita, menguatkan kita ya. Buka hati sungguh-sungguh, dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Ibu Ivon, Pak Eko terima kasih buat kehadirannya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oh Pak Eko dulu ya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Tes. Haleluya. Haleluya. Shalom, puji Tuhan. Selamat pagi. Kami bersyukur, bersuka cita di tempat yang mulia ini Bapak Ibu. Dan pagi ini kami hadir karena hanya kasih anugerah dari Tuhan Yesus. Dan yang kedua, terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang mengundang kami, para tua-tua sidang di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nama saya Eko Prasetyo, istri saya Dina Ivon Turangan. Istri memang asli dari Sulawesi Utara, tepatnya di Langoan, sedangkan saya berasal dari Surabaya. Saya tahun 94, saya datang di Sulawesi Utara, bertugas sebagai dokter. Orang tua saya dari provider sebelah, Muslim yang Demokrat. Saya Muslim, tahun 2000 Tuhan Yesus panggil saya. Haleluya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu. Dan disitulah saya menyaksikan bahwa Tuhan yang saya pilih tidak salah. Tuhan yang kita pilih Bapak Ibu, Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, dan Tuhan yang berkuasa. Oh haleluya. Bapak Ibu, saya adalah dokter ahli bedah otak, bedah saraf. Dan kebetulan kemarin 2 hari ini kami mengadakan muktamar ahli bedah saraf seluruh Indonesia di 4 Point Sheraton Hotel. Kami hadir di situ sebagai pembicara, sebagai panitia, juga sebagai juri. Karena Profesor Asadul di sini adalah guru saya. Dan tahun 2018 saya menyelesaikan S3 di Fakultas Kedokteran Unhas. Saya berasal dari Manado, sekolah saya semuanya di Surabaya. Dan mengikuti beberapa pendidikan di luar negeri. Bapak Ibu, singkat ceritanya ketika tahun 2000 saya dipilih Tuhan untuk menjadi anaknya. Dan memikul salib Bapak Ibu tidak mudah. Di situ saya banyak belajar. Dan saat itulah
justru tindakan operasi saya semakin berat, semakin banyak tantangan. Salah satunya Bapak Ibu ketika kita kalau operasi otak Bapak Ibu tahu otak itu pembuluh darahnya kecil seperti rambut. Tetapi dia langsung dari pembuluh darah di jantung. Sehingga tekanan di otak itu pembuluh darahnya cukup besar. Jadi kalau putus Bapak Ibu, itu perdarahannya sampai di dekat meja operasi Bapak Ibu. Nah saya sebagai ahli bedah, kadang-kadang tidak bisa apa-apa Bu. Walaupun saya sudah belajar, sudah mempelajari anatomi, buku-buku kedokteran. Bahkan pada kasus sulit saya harus diskusi dengan guru-guru saya di Amerika, di Belanda. Tapi tetap saja kalau di meja operasi, siapa yang bisa menolong? Dan saya hanya spontan berkata, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Saya belum belajar firman Tuhan Bapak Ibu, saya masih kasih mula-mula pada waktu itu. Dan yang terjadi bukan perdarahannya berhenti Bapak Ibu, tapi seakan-akan tangan saya ini ada yang membimbing kemana saya harus bekerja. Yang tidak ada di textbook kedokteran. Wow, luar biasa. Ada tangan saya mengendalikan saya harus kemana, harus menghentikan perdarahan itu. Haleluya. Glory Jesus. Dan singkat cerita dalam waktu 2,5 tahun pada masa COVID, Bapak Ibu kami tidak bisa beribadah, Bapak Ibu mungkin juga ya, kami beribadah di rumah, kami membangun mesbah keluarga seperti yang dilakukan Yosua pada Yosua 24 ayat 15. Yosua bersama keluarganya tidak mau menyembah Allah lain. Yosua hanya mau menyembah Allah Abraham, Ishak, Yakub. Disitulah kami menyembah bersama istri, anak-anak, ponakan, omak kami. Lebih dari sholat 5 waktu saya yang dulu. Sehingga seakan-akan 2,5 tahun itu Bapak Ibu Gembala, seakan-akan menjadi sekolah Alkitab saya, sekolah teologi saya bersama istri. Kami dididik bagaimana menyembah, memuji, mendengarkan banyak firman Tuhan, interdenominasi. Bagaimana kami melepas kepahitan, mengampuni. Di situ kami belajar dengan ponakan-ponakan kecil anak-anak saya. Haleluya. Dan itu menjadi sebuah tradisi yang masih kita lakukan setiap malam. Walaupun hanya dengan ibadah online antara jam 7 dan 9 dari segala denominasi. Haleluya. Dari situlah saya tahu mempelajari firman Tuhan. Apa yang sering saya serukan di meja operasi, Tuhan Yesus tolong saya. Itu sama dengan yang diserukan oleh seorang ibu yang anaknya kerasukan setan. Ibu dari Serofenesia. Ibu yang dari Tirus Sidon. Ibu yang firman. Ibu yang maksud saya ibu yang tidak mengenal Tuhan. Yang kafir seperti saya dulu. Ibu ini anaknya kerasukan setan dan dia selalu mencari obat dimanapun saja berada. Dan Bapak Ibu tahu Serofenesia atau Tirus Sidon kalau di peta itu di dekat pantai. Dan pantai itu menghasilkan kerang. Ya, kerang itu bukan kerang biasa Bapak Ibu, menghasilkan warna ungu. Dan warna ungu pada waktu itu warna yang sangat mahal dibanding garam dan emas. Jadi saya yakin wanita ini adalah wanita kaya. Baik postur tubuhnya, cara berpakaiannya mungkin berbeda dengan orang Yahudi. Dan pasti 11-12 dengan orang-orang Roma. Dia sudah berkali-kali mencari pengobatannya ke Baal, ke tabib-tabib. Tapi anaknya masih kerasukan setan. Tapi ketika Tuhan Yesus ke arah utara dari Galilea menuju Tirus dan Sidon. Disitulah wanita itu datang menghampiri Tuhan Yesus. Sekalipun seakan-akan Tuhan Yesus mengabaikan dia. Seakan-akan Tuhan Yesus menganggap dia sebagai anjing. Tetapi anjing ini adalah anjing proskuneo. Sebagai lambang penyembahan. Karena apa? Wanita ini berkali-kali minta tolong Tuhan Yesus. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus minta untuk diusir. Tetapi dengan segala kerendahan hati wanita ini jatuh tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong saya. Di dalam bahasa Inggrisnya pendek, Lord help me. Jadi Bapak Ibu, doa yang pendek pun itu berkuasa. Asal kita melakukan hubungan dengan kerendahan hati. Seperti wanita Serofenesia ini. Jatuh tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Melepaskan segala atribut. Segala gelar saya sebagai dokter saya tidak bisa apa-apa. Saya hanya Tuhan Yesus tolong saya. Glory Jesus. Jadi itu selalu saya menjadi kesaksian saya. Dan itu penting bagi hamba-hamba Tuhan. Bagi jemaat dimanapun saja berada. Melakukan hubungan dengan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Haleluya. Walaupun akhirnya dia hanya mendapat remah-remah roti. Tetapi roti yang sama, roti kehidupan.
Glory Jesus. Haleluya. Dan wanita ini menjadi tokoh, menjadi spirit bagi kita semua. Bahwa Bapak Ibu, apapun masalahmu, jangan segan-segan untuk berseru, Tuhan Yesus tolong saya. Tersungkurlah di kaki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti mendengar. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, bukan Tuhan yang mati atau Tuhan yang dongeng. Jadi kalau Bapak Ibu beribadah di tempat ini, disitulah pertemuan bersama Tuhan Yesus. Bukan konser musik Bapak Ibu. Bukan, kita menyembah Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu menyembah seperti worship leader, angkat tangan Bapak Ibu. Bertepuk tangan, tepuk tangan, mumpung Bapak Ibu sehat. Kalau Bapak Ibu lumpuh, kena stroke atau kena tumor otak, Bapak Ibu tidak bisa mengangkat tangan. Mumpung Bapak Ibu sehat, berseru, bernyanyi sungguh-sungguh. Haleluya. Ayo Bapak Ibu, dalam ibadah kita harus bersungguh-sungguh. Karena di depan kita bukan sekedar pemusik dan pujian penyembahan, bukan pelengkap dari firman Tuhan. Disitulah pujian penyembahan Tuhan hadir. Sehingga tidak salah Tuhan mengatakan kepada Daud yang begitu dikasihi, a man after my own heart. Jadi hati jiwa Tuhan itu seakan-akan separuhnya itu untuk Daud. Karena Daud menyukai pujian dan penyembahan. Setiap dia melakukan kegiatan negaranya, 144 pemuji penyembahannya tiap hari di kerajaan itu melakukan pujian penyembahan 24 jam. Kalau satu minggu satu kali kita memuji menyembah, ya jangan kalah dengan Daud. Haleluya. Glory Jesus. Ini yang kita sembah bukan sembarang individu seperti biasa yang kita hadapi. Tapi justru disinilah yang memberi kita hidup, memberi kita berkat. Mari kita menjadi penyembah-penyembah yang baik, penyembah-penyembah yang rendah hati. Terima kasih Bapak Ibu karena waktu singkat kami akhiri kesaksian ini. Dan kami mohon terus topangan doa Bapak Ibu, baik sebagai profesi saya sebagai dokter, baik kami sebagai penginjil-penginjil dimanapun kami berada. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu Gembala, terima kasih jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Sebuah kesempatan yang luar biasa bagi kami ada di tempat ini. Saya boleh menikmati hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan kita. Dan tentu saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kami kesempatan beribadah dan melayani. Berterima kasih kepada hamba Tuhan setempat. Kami belum pernah mengenal satu dengan yang lain sebelumnya. Tetapi kita adalah saudara dalam Tuhan. Kita adalah pekerja dalam proyek kerajaan sorga. Dan memang Bapak Ibu, kami kalau ada di satu daerah, kami akan berusaha sedemikian rupa supaya bisa mengisi pelayanan. Karena di Sulawesi Utara banyak pelayanan yang menumpuk yang tidak bisa kita isi. Dan sayang sekali kalau di suatu daerah itu kami tidak mengisi pelayanan. Jadi seperti itu dan oleh kemurahan Tuhan bisa mempertemukan kami walaupun dengan WA saja melalui rekan hamba Tuhan yang ada di Manado, Gereja Utusan Pantai Kosta di Indonesia Manado, Ibu Pendeta Anita Lekes. Puji Tuhan. Ya tadi sudah diperkenalkan nama saya Deine dan kemarin
dengan dengan chatting dengan Bapak Gembala, tema kita adalah caring heart atau hati yang peduli dengan sesama. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kita akan awali dengan 2 ayat di dalam Galatia 6 ayat 9. Kalau biasa berdiri, kita akan berdiri. Ayat 6 dan ayat 10. Ayat 9 dan ayat 10, Galatia 6 ayat 9 dan ayat 10. Dalam hitungan yang ketiga, kalau sudah dapat kita akan baca sama-sama. Galatia 6, kita mulai ayat 9, 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Katakan amin, silakan duduk kembali, puji Tuhan. Caring heart itu saya temukan artinya begini, hati yang penuh dengan perhatian, hati yang penuh dengan kepedulian. Ya, dan ini adalah sebuah sifat yang melibatkan empati, kasih sayang, ya, dan kebaikan hati terhadap sesama. Saya sangat terkesan ketika Tuhan membawa saya kepada seorang tokoh di dalam Alkitab, Rut. Kita akan sama-sama belajar dari teladan yang boleh Rut tinggalkan bagi kita. Bagaimana hati yang peduli dengan sesama di dalam 2 bagian. Pertama, Bapak Ibu, saya dibawa Tuhan untuk menemukan bahwa kita tidak boleh jemu-jemu, kita tidak boleh lelah, kita tidak boleh bosan, kita tidak boleh patah semangat dalam berbuat baik. Seperti Galatia 6 ayat 9 tadi. Nah, mari kita melihat seperti saya sampaikan tadi tentang Rut. Cerita tentang Rut ini merupakan cerita yang sudah familiar ya. Bagaimana dia kemudian ditinggalkan suaminya, mertua laki-lakinya, kemudian akhirnya dia ikut dengan mertua perempuan yang bernama Naomi. Di dalam ayat yang ke-16 Rut 1, Rut bilang begini, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula, bangsaku dan Allah mula, Allahku. Ini ayat yang sangat menginspirasi bukan? Bagaimana kebulatan hati dari seorang Rut untuk ikut dengan Naomi. Nah, ayat 17 di sana dilanjutkan, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pasal yang kedua, ayat 1 di sana Alkitab menerangkan bahwa Naomi ini punya saudara yang kaya, Boaz. Nah, Rut ternyata tidak hanya ikut sebagaimana biasanya saja, tetapi ternyata dia punya hati untuk merawat orang tuanya, walaupun mertua. Di dalam ayat 2 di sana dikatakan Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkan aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir. Ada sebuah sifat hati yang peduli untuk bekerja agar dia dan mertuanya bisa makan, saudara. Jadi dia ada orang yang ikut, iya ternyata
ikutnya cuman menyusahkan. Tetapi dia ini mengambil bagian untuk menanggung. Ya, dalam hal ini dia mencari makan. Di dalam ayat 9, kita tahu bersama di dalam Imamat 19, ayat 9, ayat 10 itu, di sana Bapak Ibu diberitahu kepada orang Israel kalau mau panen itu harus dibiarkan itu yang jatuh-jatuh supaya dipungut oleh orang yang berkebutuhan, membutuhkan ya. Jadi ini yang sebenarnya mau dia lakukan, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku, dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Dan ini dilakukan Bapak Ibu Saudari dalam Tuhan Yesus. Nah, di dalam ayat 10, ketika dia mendapat belas kasihan dari Boas, di sana dia bilang begini, lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, kepada Boas, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing. Kita akan membaca bahagian-bahagian dalam kebenaran firman Tuhan bahwa Rut itu mendapat belas kasihan yang luar biasa, ya. Mengapa? Alasannya apa? Ayat 11 menjawab bagi kita semua. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku yang lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Itu bicara tentang kepedulian tadi. Caring heart, ya. Bagaimana dia tidak mau meninggalkan janda ini seorang diri. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang peduli itu tidak tega terhadap sesuatu yang dia pikir kalau saya bisa bantu, kalau saya bisa berbuat sesuatu untuk orang itu, apalagi mertua ini tinggal sendiri. Mengapa saya tidak lakukan? Ya, itu pilihan. Rut memilih bagian yang baik. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi dia melakukan pekerjaan yang tadi saya katakan memungut bulir-bulir jelai. Di dalam ayat 11 tadi, selanjutnya, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Ini bicara tentang bagaimana seorang Rut itu berkorban. Dia pikir kalau keluarganya itu kan masih lengkap. Masih ada yang lain yang bisa menopang. Sementara Naomi itu tinggal sendiri. Dan bagaimana penderitaan Naomi, 2 anaknya meninggal, suaminya meninggal. Dia mau menjadi bahagian yang mendatangkan, apa ya saudara, bisa dikatakan pelipur lara. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 14 Rut 2, di sini bahagian yang kemudian kita akan perhatikan sebagai teladan bagi kita. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas menunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Apakah cuman seperti itu? Ada rahasianya. Saudara, di dalam ayat 18, diangkatnyalah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya, sisa yang ada setelah kenyang itu. Jadi ketika dia kenyang, dia masih ingat mertuanya. Kelebihan makanan dia bawa pulang. Amin saudara. Jangan terbuang. Ada orang yang membutuhkan ini.
Dia juga bukan tipe yang orang minta-minta saudara. Sudah kenyang masih ada sisa, minta lagi saudara. Ini masih ada bahagian yang baik. Yang bisa dia bungkus, dia bawa pulang untuk mertuanya. Amin saudara. Haleluya. Nah ini bicara tentang apa Bapak Ibu? Kalau kita melakukan sebuah kebaikan, caring heart, itu harus kita lakukan setulus hati dan sampai selesai. Amin saudara. Jangan separuh-separuh. Itu bicara tentang ketulusan kita. Tuntas dan tanpa batas. Ayat 23 Rut 2. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut. Kita lihat ini ya. Sampai musim jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Jadi dia tidak berhenti sampai di situ saja. Oh saya sudah dapat orang yang baik nih yang kasih makan saya. Oh kepentingan saya dipenuhi oleh dia. Saya ikut dia aja jadi pekerja dia aja. Padahal di masa-masa sulit itu dia tidak egois saudara. Dia tetap menemani mertuanya. Di masa-masa mertuanya membutuhkan dia. Dia tidak tinggalkan. Banyak orang dari kita mentang-mentang kita punya sesuatu yang lebih baik. Orang yang lebih menjanjikan. Kita melupakan kepedulian dengan orang lain yang begitu membutuhkan kita. Tetapi apa yang dilihat dari pengalaman kehidupan Rut, dia tetap mendampingi mertuanya. Ini dikatakan sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum. Ya. Jadi sampai itu sudah ada hasil karena selama ini kelaparan. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang kemudian Rut bisa mendapat kasih karunia dari Boas. Dia dengan penuh kepedulian, tidak jemu-jemu, tidak bosan, tidak patah semangat. Dia melakukan kepedulian itu kepada mertuanya. Akhirnya dia mendapat bahagian yang baik saudara. Amin saudara. Haleluya. Kita lihat ini bagian ayat 8. Luar biasa yang dia dapat ya saudara. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, kita balik ke atas ya. Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pekerja-pekerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang. Itu ikutlah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja laki-laki jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus pergilah ke tempayan-ketempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Jadi begitu Rut mendapat perhatian dari Boas ya. Dan bukan hanya itu saja. Dia mendapat doa. Ayat 12 bilang begini, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu. Ada doa baik bagi orang yang melakukan kepedulian kepada sesamanya. Amin saudara. Dan kepadamu kiranya dikaruniakan upamu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Orang yang baik, yang tidak jemu-jemu itu, yang tidak bosan-bosan itu, yang tidak putus asa. Banyak orang yang kecewa ketika melakukan perbuatan baik kepada sesama, tidak mendapat balasan, dia mulai kecewa. Tetapi ada ayat bilang kata firman Tuhan apa saudara? Lakukan semuanya itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena apa? Seperti doa Boas untuk Rut yang memberi upah Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 13, kemudian berkatalah Rut, yang kita sudah
kita baca lagi, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Kita lompat ayat yang ke-15. Setelah ia bangun dan memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pekerja-pekerja di antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungutnya, janganlah ia diganggu. Ayat 16, bahkan haruslah kamu dengan sengaja. Tadinya yang harus diambil yang tanpa sengaja itu dipungut. Yang kata Imam tadi bilang, jangan diambil biar untuk orang miskin. Tetapi ini sengaja dia mendapat bahagian ya. Dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya. Supaya dipungutnya, janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik dan dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Itu yang didapat oleh Rut, seorang yang penuh dengan kepedulian hati. Di saat itu. Yang kedua kita melihat ada yang didapat oleh Rut, untuk kemudiannya ada doa baik. Orang baik dapat doa baik. Tetapi kalau kita dapat umpatan jadi pertanyaan saudara. Ya, tetapi tidak sampai di situ, bukan hanya mendapatkan doa yang baik. Kalau kita lihat Matius 1 ayat 5 tentang silsilah Tuhan Yesus, nama Rut ditulis di sana. Sebuah penghargaan yang luar biasa saudara. Karena dia merupakan salah satu nenek moyangnya. Yesus, juru selamat kita. Amin saudara. Di kedepan orang yang penuh dengan kepedulian itu mendapat bahagian, mendapat upah yang luar biasa. Amin saudara. Haleluya. Jadi kita kalau kita melakukan sesuatu saudara, jangan menarik perhatian orang saja. Kita lakukan kebaikan itu untuk dapat pujian. Tuhan bilang kalau sudah dapat pujian dari manusia, Tuhan sudah selesai. Tetapi mari kita mendapatkan pujian dari Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Dan seterusnya. Silsilah Tuhan Yesus Matius menulisnya. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan di kemudian hari juga ternyata Boas menjadikan Rut sebagai istrinya. Luar biasa saudaraku. Dan ini adalah bahagian mereka yang peduli dengan sesama. Yang tidak jemu, yang tidak berhenti, tidak bosan. Ya, Rut 4 ayat 16, dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya di pangkuannya ketika Rut punya anak dengan Boas. Mertuanya ambil dan dialah yang mengasuhnya. Ini membuka rahasia apa saudara? Walaupun Rut sudah ada di posisi yang baik, di keluarga yang kaya raya, dia tetap menyertakan Naomi dalam kehidupannya. Buktinya Naomi yang jaga. Nggak mungkin Naomi di sana, di jauh sana. Berarti Naomi itu tetap tinggal bersama dengan dia. Haleluya saudara. Tidak berhenti, tidak bosan melakukan hal yang baik. Lukas 6 ayat 38 bilang, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Jadi memang dipadatkan baik-baik saudara. Ya, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bagian yang kedua,
Galatia 6 ayat 10 tadi kita sudah baca, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ini bicara tentang apa? Bagian kedua, teladan yang harus kita ingat untuk kita pelajari adalah kepedulian itu harus mulai dari dalam. Amin. Ya, kawan-kawan seiman dulu, keluarga dulu Bapak Ibu. 1 Timotius 5 ayat 4. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti. Amin saudara. Ya, kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Banyak sekarang saya perhatikan orang tua ditinggal sendiri. Dibiarkan. Saya tidak kemudian mengkritisi yang taruh di panti jompo. Selama tidak kekurangan perhatian dari saudara, itu tidak apa-apa. Di sana dirawat dengan baik, di sana ada komunitas, dia boleh berinteraksi daripada tinggal sendiri di rumah. Sementara kita bekerja. Kalau kita punya keterbatasan waktu untuk merawat orang tua, kita titipkan di panti-panti, demikian tidak mengapa. Yang penting jangan kita melupakan tugas kita memberi perhatian. Saya sering berkunjung dengan teman-teman pelayanan di panti jompo. Bagian yayasan yang mengelola di sana sering bicara dengan saya begini. Ini oma ini opa ini janda ini duda ini orang ini. Sudah lama tidak dikunjungi keluarganya. Saudara, di mana hatimu? Dia butuh perhatian kita, bukan hanya sekedar kasih uang. Dia perlu bicara dengan engkau. Dia perlu melihat, oh ini anak yang aku lahirkan lagi baik-baik saja. Dia ingin memeluk engkau. Jangan cuma titip aja begitu saudara tanpa perhatian. Lihat Ruth, itu bukan orang tuanya sendiri, bukan orang tua kandung. Tetapi dia penuh dengan kepedulian. Amin saudara. Mulai dari keluargamu. Mulai dari rekan-rekanmu. Kalau di tempat ini sesama engkau jemaat tidak ada kepedulian, kau tidak akan jadi berkat di tempat lain. Nonsense. Amin saudara. Mulai dari komunitasmu yang terdekat. Bangun itu saudara. Firman Tuhan bilang seperti itu. Dan kalau kita melihat dalam 1 Timotius, tadi di firman Allah yang hidup, ya terjemahannya bilang begini, tetapi jika mereka mempunyai anak atau cucu, maka anak atau cucu merekalah yang harus apa? Bertanggung jawab. Karena kebaikan harus dimulai dalam keluarga dengan membantu orang tua yang perlu ditunjang. Inilah sesuatu yang sangat menyukakan hati Allah. Katakan amin. Saya mau menyukakan hati Allah. Katakan, saya mau menyukakan hati Allah. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan, tadi ayat pokok kita, bagi kita marilah berbuat baik kepada semua orang. Tetapi mulai dari lingkungan kita dulu sendiri. Terutama kepada kawan-kawan seiman kita. Saya akan mengakhiri Bapak Ibu. Ayat pokok kita tadi tentang caring heart. Galatia 6 ayat 9 itu jangan jemu-jemu. Jangan lelah, jangan bosan, jangan putus asa untuk memberi kepedulian kepada sesama. Pertama. Dan yang kedua, kepedulian mari kita mulai dari dalam lingkungan kita.
dari keluarga kita, dari komunitas dekat kita, dari pertemanan kita dulu. Amin. Supaya itu menjadi kesaksian. Kalau tidak demikian orang di luar bilang, mereka aja tidak saling peduli, mau peduli kita. Ya saudara, jadi batu sandungan. Orang tuanya saja dia biarkan. Ini dia sok-sok bagi berkat. Misalnya seperti itu ya saudara. Tetapi kalau mereka boleh dapati di dalam lingkungan kita sendiri, dalam keluarga kita sendiri, dalam gereja kita sendiri, ada saling kepedulian satu dengan yang lain. Jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sebagai ayat yang terakhir, Amsal 3 ayat 27. Yuk kita baca sama-sama. Amsal 3 ayat 27. Dalam hitungan yang ketiga suara yang keras. Supaya kita sendiri dengar dan bisa didengar orang lain. Amsal 3 ayat 27. 1, 2, 3. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jadi apa yang ada pada kita saudara, perhatian, berkat apapun itu materi, itu ada hak orang lain. Kita cuman pengelola. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan pada Tuhan Yesus. Saya kembalikan kepada penanggung jawab. Terima kasih Ibu Ivon. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali untuk kita peduli dengan sesama, terutama dengan keluarga kita. Amin Bapak Ibu. Sebenarnya hidup ini sederhana Bapak Ibu ya. Yang pertama, syukuri apa yang kau miliki. Dan yang kedua, jangan lupa berbagi. Kalau dua ini aja kita lakukan, pasti hidup kita akan berdampak. Amin. Sekali lagi Dr. Eko dan Ibu Ivon terima kasih buat pelayanannya. Bapak Ibu diberkati melalui firman Tuhan. Amin. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri. Kita mau akhiri kebenaran firman Tuhan. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk kami peduli dengan sesama kami. Terlebih orang-orang terdekat kami, keluarga kami, komunitas kami, teman-teman gereja kami Tuhan. Ajar kami untuk terus berbuat baik. Ajar kami mensyukuri apa yang kami miliki. Dan ajar kami untuk berbagi dengan apa yang kami miliki Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dan kami berdoa buat Dr. Eko dan juga Ibu Ivon yang sudah jadi saluran berkat buat kami. Tuhan pakai lebih luar biasa lagi. Tuhan urapi lebih lagi, sehingga dimanapun mereka berada, nama Tuhan dimuliakan. Hidup mereka jadi berkat buat banyak orang lain. Hidup mereka berdampak buat banyak orang lain. Bahkan semua kami yang hadir di tempat ini, kami diberkati Tuhan. Firman Tuhan yang kami dengar hari ini, bukan hanya sekedar jadi pengetahuan, tapi kami mempraktekkannya, kami menghidupinya. Untuk kami berbagi, untuk kami peduli dengan sesama kami. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum kita memberikan taburan, kita akan mendengarkan iman pengakuan kita di hadapan Tuhan. Shalom, selamat siang jemaat yang terkasih. Kembali kita akan membaca 12 pengakuan iman percaya GUP. Untuk itu saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Pada hitungan ketiga kita akan bersama-sama membaca 12 pengakuan iman percaya GUP. 1, 2, 3.
12 pengakuan iman percaya GUP. 1. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. 2. Aku percaya pada Allah yang Maha Esa yang menyatakan dirinya dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3. Aku percaya bahwa Allah Bapa pencipta langit serta isinya. 4. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah yang telah menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit dari kematian untuk menyelamatkan orang berdosa. 5. Aku percaya Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. 6. Aku percaya bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah dan hanya dapat diselamatkan melalui percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. 7. Aku percaya bahwa kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. 8. Aku percaya bahwa setiap orang yang percaya dan bertobat harus dibaptis. Demikian pula perjamuan kudus dilakukan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan untuk meneguhkan persekutuan dengan Tuhan serta anggota tubuh Kristus. 9. Aku percaya baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda, karunia-karunia roh dan karunia jawatan bagi pembangunan tubuh Kristus. 10. Aku percaya kesembuhan ilahi berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. 11. Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, dan pengangkatan orang percaya untuk bertemu Tuhan di angkasa sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. 12. Aku percaya adanya sorga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan neraka sebagai tempat hukuman kekal bagi yang tidak percaya. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, terima kasih. Kemudian adakah di antara kita yang hari ini baru pertama kali hadir di tempat ini? Kalau ada, saya undang bangkit berdiri. Mari para pengurus struktur untuk menyambut. Kalau ada? Apakah ada sahabat baru? Kami di sini untuk menyambutmu. Terima kasih. Berarti jemaat Ucapkan selamat datang. jemaatan semua. Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kami akan menginformasikan tentang sebelum kita memberikan persembahan kita, taburan kita di hadapan Tuhan, sebentar kita akan melakukan persembahan ekstra, yaitu persembahan 2 kali. Yang persembahan kedua ini kita akan memberikan persembahan palungan khusus untuk Natal ya. Yang ingin mau memberi, silakan beri yang terbaik untuk Tuhan. Dan terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, penyertaan dalam hidup kami Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami akan kembalikan apa yang memang menjadi milik-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, jika kami memberi dengan hati yang tulus Tuhan, persembahan kami dapat berkenan di hadapan Bapa. Ini doa kami Tuhan, Engkau berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu
Yesus baik. Haleluya. Amin. Terima kasih buat taburan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berkat Tuhan melimpah. Amin. Saatnya kita akan menyaksikan pengumuman. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom Jemaat GUP yang dikasihi Tuhan. Memasuki minggu ketiga di bulan Oktober yang penuh kasih ini, mari kita terus menepaki langkah bersama dalam terang kasih Kristus. Mari kita simak bersama rangkaian kegiatan ibadah kita yang akan berlangsung selama sepekan. Selamat datang bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami minggu ini. Kami bersukacita menyambut Anda dalam kasih Kristus. Kiranya ibadah hari ini membawa damai dan sukacita bagi hati kita semua. Dan kami berharap dapat berjumpa kembali minggu depan dalam kasih Tuhan. Shalom para pelayan Tuhan. Mari kita bertemu kembali dalam ibadah KTB dan doa pelayanan pada hari Rabu 22 Oktober pukul 7 malam di gereja. Melalui tema Sakramen Gereja, kita akan belajar lebih dalam tentang makna kudus pelayanan kita. Datanglah dengan hati yang rindu, karena di hadiratnya kita dikuatkan untuk melayani dengan kasih yang baru. Kami mengajak seluruh jemaat untuk turut serta dalam ibadah doa puasa yang akan dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 3 sore di gereja. Mari kita merendahkan hati, bersatu dalam doa, dan mengalami lawatan Tuhan bersama. Kemudian latihan musik ibadah raya setiap hari Kamis jam 7 malam di gereja. Keluarga adalah ladang pertama pelayanan kita. Mari bertumbuh bersama dalam kasih dan firman Tuhan di persekutuan antar keluarga. Waktu dan tempat mengikuti jadwal di tiap wilayah. Dengan hati yang peduli, kita dipanggil untuk saling mengasihi. Mari bersama hadir dalam ibadah raya Minggu 26 Oktober pukul 10 pagi di gereja dengan tema Caring Heart. Ibadah ini akan dilayani oleh Bapak PDP Benyamin. Mari datang dengan hati yang rindu, saling peduli, dan bersama-sama merasakan kasih Tuhan yang memperbarui. Jangan lewatkan berkat firman, pujian, dan persekutuan yang menguatkan. Ingat, jangan datang sendiri, ajak saudara, teman, dan keluarga. Halo adik-adik sekolah minggu, yuk datang ke ibadah KFC dan TFC pada hari Minggu 26 Oktober pukul 10.30 pagi di lantai 3. Akan ada pujian seru, cerita Alkitab menarik, dan aktivitas yang menyenangkan. Karena bersama Tuhan, itu menyenangkan dan penuh sukacita. Sampai jumpa di sekolah minggu ya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya, ya kemana juga ku mengikutnya. Jika ada dari jemaat yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan via transfer, silakan ditransfer ke rekening gereja. Dan jika ada dari jemaat yang rindu menabur untuk diakonia serta gerakan 5K, kotak tersedia di belakang. Lalu bagi jemaat yang ingin didoakan, kami menyediakan formulir doa di atas kotak persembahan 5K dan dalam amplop perpuluhan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus melimpah atas hidupmu, diberkati dalam kesehatan, pekerjaan, keluarga,
dan semakin dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Tuhan mengasihimu. Panitia Happy Family Gathering Gostu Toraja mengadakan basar sebagai bagian dari penggalangan dana. Melalui basar ini, kita belajar memberi dan melayani, sebab hasil penjualannya akan membantu mengcover biaya selama retreat. Setiap pembelian, setiap dukungan adalah bagian dari kasih dan kebersamaan kita sebagai tubuh Kristus. Terima kasih atas partisipasinya dan Tuhan Yesus memberkati. Hai jemaat GUP yang kreatif dan penuh talenta. Saatnya bakat musikmu bersinar untuk Tuhan. Kami mengundang semua jemaat ikut dalam sayembara lagu rohani. Kamu boleh kirim lebih dari satu lagu, cukup dengan chord dan rekaman sederhana. Batas pengumpulan 15 November 2025. Untuk info lebih lanjut, hubungi Bapak Andrew. Yuk tulis lagu yang lahir dari penyembahanmu, biar jadi berkat dan nyanyian baru di tengah gereja kita. Demikian informasi yang kami dapat sampaikan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Ya, bagi Bapak Ibu yang mempunyai lagu ciptaan, boleh dikumpulkan. Biarlah semua diberkati oleh Tuhan melalui pujian yang kita ciptakan. Amin. Dan pengumuman tambahan, kami umumkan untuk setiap minggu kedua kita akan melakukan persembahan 2 kali. Persembahan kedua itu kita akan khusus untuk Natal ya. Dan mungkin hanya itu pengumuman. Kami akan mengakhiri ibadah kita. Kami mengundang untuk jemaat untuk bangkit berdiri. Kita berdoa, kita bersatu hati untuk setiap visi dan misi bagi bangsa kita, bagi Indonesia kita yang tercinta, bagi kota kita di hadapan Tuhan. Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami berdoa buat bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya damai-Mu ada buat bangsa kami Tuhan. Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Shalom ada buat Indonesia Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa kiranya Tuhan kedamaian-Mu terjadi buat bangsa kami. Masa depan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa kiranya Tuhan Kau memberkati bangsa kami ini Tuhan. Dari Aceh sampai Papua Tuhan. Kiranya kedamaian-Mu terjadi buat bangsa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan menteri-menterinya Tuhan ke dalam tangan-Mu
setiap kebijakan, keputusan dia ambil Tuhan, biarlah itu semua berasal daripada-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat pemerintah yang ada Tuhan, buat legislatif, yudikatif, semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat kota kami, kota Makassar. Makassar dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Makassar dipenuhi dengan kedamaian Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, tutup bungkus Makassar dengan kuasa darah-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Kami tolak segala kuasa yang bukan dari Tuhan di dalam nama Yesus. Segala roh-roh pemecah belah kami tolak, patahkan Tuhan di dalam nama Yesus. Damai-Mu ada buat Makassar. Damai-Mu buat Makassar Tuhan ada Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami berdoa buat gereja di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati GUP Tuhan. Biarlah GUP jadi berkat, jadi kesaksian Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat Bapak Ibu Gembala yang menggembalakan di tempat ini, Bapak Raya dan Ibu Rahel Tuhan. Kau jadikan berkat dimanapun dia berada Tuhan. Kau berkati anak-anaknya, bolan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat Bapak Eko Prasetyo dan Ibu Ivon yang sudah memberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, Kau jadikan dia berkat Tuhan. Setiap perkataan yang dia keluarkan Tuhan, biarlah nama Tuhan dimuliakan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat staf full time yang ada di tempat ini, Kalius, Isman Tuhan Kau memberkati kesehatan anak-anaknya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga buat Bapak Ibu Majelis, koordinator yang ada di tempat ini. Jadikan berkat Tuhan, biarlah kesatuan ada di tempat ini Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya umur panjang, kesehatan, berkat Tuhan ada buat kehidupan mereka Tuhan dalam nama Yesus. Dan kami berdoa juga buat mereka yang sakit, kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan Kau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Renungkanlah dan lakukanlah dengan setia. Janji Tuhan digenapi atas hidupmu. Tuhan mengangkat kau naik bukan turun. Tuhan tetapkan kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang kau perbuat Tuhan buat berhasil. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Hidupmu memberi arti buat banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan oleh hidupmu. Haleluya. Amin. Puji syukur